Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor. Seperti biasanya masih bersama kami berdua. Ada Biru di sini, ada Bro Ayung di sana yang mau berbagi kisahnya kawan-kawan semuanya. Tapi sebelum kita menuju ke Bro Ayung, seperti biasa juga kami mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kawan-kawan semuanya yang udah kasih support, udah kasih dukungan dalam bentuk apapun. Termasuk kawan-kawan yang udah ngasih super thanks ke Ngobrol Horor. Terima kasih banyak semuanya. Baik. Langsung aja, gak usah pakai lama. Monggo Bro Ayung, waktu dan tempat dipersilakan. Silakan. Baik, terima kasih Mas Biru atas seperti biasa aku mau nyapa kawan-kawan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Kembali ada kami berdua di ngobor. Seperti biasa kita nge-share cerita-cerita horor ya, Iya, betul. Semoga masih bisa menghibur teman-teman semua. Dan selamat datang juga untuk yang baru mampir di channel ini. Ini adalah ngobor. Iya. Seadanya seperti ini. Ya betul. Hari ini ada cerita apa Bro Ayung? Ya, ini ada cerita dari Pak Kuriman. Pak Kuriman. Pak Kuriman. Pak Kuriman itu punya cerita dulu di tahun 80-an katanya. Jadi begini Mas, ini yang menceritakan Pak Kuriman ya. Jadi begini Mas, dulu itu tahun 80-an saya senang banget sebenarnya. Ya ada senangnya, ya ada ketar-ketirnya. Soalnya ketar-ketirnya gimana ya, Wong, saat itu saya udah menikah selama 10 tahun. Belum juga dikaruniai seorang putra pun. Tapi Putri udah. putra dan putri maksudnya. Putra dan putri. Iya, belum dikaruniai seorang anak. Iya gitu. Ya, ngomongin gender kan, jadi makanya gue nanyain putri. betul. Lebih jelas lagi seperti itu. Ya biasa Mas, wong namanya tetanggaan. Meskipun wong dulu itu di desa ya masih jauh-jauhan, rumah nggak serapet sekarang. Banyakan kebun, tetap aja ikatannya kuat, saling terhubung, apalagi kerabat. Buat omongan, saya dibilang mandul, istri saya mandul. Tapi ya nggak ada bukti apapun. Beruntung memang kita memang usaha terus. Usaha untuk membuai ya Pak. Kalau laki-laki enak, kalau bilang oh kamu mandul, mau dicobain apa gitu. Iya, ketesnya seperti itu ya. Akhirnya tadi ya berkat usaha kesana kemari kita juga nggak putus asa, terbukti istri pun hamil. Setelah usaha terakhir itu diurut katanya. Ya ada dukun urut lah dulu orang tua. Katanya ini kadoan, apa nih yang kadoan itu nggak ngerti. Apa indung telurnya yang dideketin atau itunya yang dipanjangin nggak ngerti lah itu. Jangan dibahas ya biar. Iya, atau Pak Kerimannya yang kurang panjang. Katanya bercanda ya Pak Kuriman. Bercanda. Di kompor seperti ini. Akhirnya istri saya pun hamil di tahun ke-10 kita menikah. Senang banget saya. Pokoknya yang tadinya istri ikut ke sawah, ngirim lah, seenggak-enggaknya ikut matun bersihin rumput apa, enggak, kue nang rumah pokoknya. Di rumah jangan boleh capek-capek. Nanti saya putranya bakal lahir. Saya yakin itu putra. Enggak tahu. Saya itu pokoknya itu bakalan dapat seorang anak laki-laki. Wih, saya gagah romo Mas, padahal bocah belum keluar. Malam itu istri mules-mules. Pengen ke belakang. Bukan, mau melahirkan kan mules bahasanya. Oh, itu udah hamil tua berarti. Hamil tua. Udah hamil tua, kami kan masih tinggal di rumah mertua. Saya maksudnya tinggal di rumah mertua, di rumah ibunya istri itu lumrah. Tinggalnya kan di mertua perempuannya. Mertua orang tua perempuan maksudnya. Di sana rumahnya ong dulu ya ada bata tapi paling semeter aja nggak ada. Kesananya itu udah geripik, papan kayak gitu ya. Saka-sakanya masih bambu. Masih ada saka-saka bulat yang di tengah itu pakai tahu gelugu apa-apa itu Mas. Jadi semua kerabat, saya juga tadinya di kamar, tapi nggak tega ngeliatin istri kayak mulus begitu ya, kolat kalet dulu kan nggak penanganannya kayak sekarang. Jadi salah atau benar ya Mas, katanya kalau sekarang kalau melahirkan harus ada bidan yang mengetahui lah, terus harus di klinik, meskipun ada dukun bayi harus ikut ke sana kayak gitu, nggak boleh di rumah prosesi melahirkan seorang bocah begitu. Kalau dulu bebas. Ada dukun bayi aja syukur, klinik jauh luar biasa, belum lagi biayanya begitu ya. Akhirnya kami karena memang kata orang tua ini baru pembukaan berapa lah. Aku mingat-mingut tuh gelisah di dalam nungguin yang gak tega, akhirnya keluar.
itu di dalam ada mertua perempuan sama kerabat gitu ya, yang tua-tua nyai-nyai udah siap jorit segala macam buat prosesi. Katanya dukun bayinya sebentar lagi bakalan datang. Tapi ya suwe, lama. Akhirnya saya keluar ikut gabung sama mertua laki-laki sama beberapa tetua situlah. Udut. Udut lepas pun. Oh, udut boy, oman kayak gitu. Nah, itu ada kaki sugiat. Katanya orang tua dan ngerti hal-hal klinik. Itu udah harus ranger itu harus ada, karena nanti takutnya ada gangguan-gangguan yang nggak diinginkan. Man, wis di owuri man. Apa nih? Dening apa nih? Kok apanya? Uya kerosok. Uya kerosok katanya harus diwuru-wuri. Garam itu ya, garam kerosok. Garam kerosok. Akhirnya uya kiklanen. Oke, aku bawa itu mas, lampu tempel itu yang kayak patroma tapi kecil, yang di beca itu. Iya, bawa itu kan hurufnya paling satu langkah doang ke depan. Lampu badai itu. Lampu badai. Itu nenteng di sini, kresek di sini nih, di sikut, di kresek ininya lampu badai. Saya keliling keluar itu ya, lewat pintu samping belakang berarti lewat pawon. Tapi karena memang istri ada di kamar ya, saya nujunya yang paling dekat sama tempatnya istri dulu. Saya wuru-wurin ke sana. Samping kiri kanan itu hutan semua, tapi saya nggak ada takutnya. Sebenarnya takut, merinding, tapi ini demi seorang putra. Saya harus upayakan sebisa mungkin. Ya Allah, moga-moga kelahirannya selamat dan cepat. Saya wuru-wurin itu garam, banyak-banyak mas. Buat apa sih itu? Ya katanya garam bisa buat menetralisir binatang buas atau saya nggak ngerti, nurut aja wis sama orang tua. Muter bi katanya, saya wuru-wuru ke depan terus. Pas sampai ke belakang pawon, belakang dapur itu, saya melihat ada yang aneh. Ada yang aneh begini, mas. Kan itu ada tanah roda lapang ya. Ada agak lapang di belakang. Niatnya itu mau dibangun rumah, masih saudara. Jadi tanah udah dihalusin. Tapi itu ada pohon cikal satu. Pohon cikal itu apa? Kelapa. Oh, kelapa. Kelapa kecil. Masih pendek, wong. Pelapanya aja, palingnya berapa jengkal lah. Masih kecil banget. Tunas gitu ya? Iya. Baru tinggi-tinggian semeter lah begitu. Tapi udah ada batangnya. Udah ada batangnya nongol begitu. Ya semeter lebih mungkin. Nah itu kan tetap aja kelihatan dalam gelap malam yang gelap banget waktu itu ya. Terus kita pakai lampu walaupun kalau sekarang nggak ada artinya wis lampu kayak gitu ya. Kalau dulu gitu lumayan terang. Lumayan Kelihatan semuanya lah ke sana sampai ke pohon kelapa tersebut, kelapa kecil. Saya cuman ada suara-suara binatang malam sama sesekali orang tua itu yang laki-laki dehem ngobrol lah kakek sugat sama bapak mertua saya. Loh saya kaget, itu apa di bawah pohon kelapa kecil. Tahu-tahunya ayam ayam tapi warnanya buluk semua mas, hitam semua. Biasanya kan ayam ada warna kakinya beda apa ya. Nah itu warnanya kok hitam semua, terus ayam kayak ngelongok saya. Itu perasaan saya atau enggak ya, seakan-akan dia merhatiin saya. Jadi kayak ayam yang diangkat begitu kan, palanya kayak gitu Bi. Palanya itu ajek itu ya. Dia kayak gitu, kepalanya itu di tengah ngeliatin saya. Ajang ngilangnya aku kayak gitu. Kamu ngeliatin saya ngumam sendiri. Padahal sengaja jangan sampai dia dengeran. Takut-takut dia makhluk jadi-jadian Bi. Baru jangan-jangan makhluk jadi-jadian. Saya perhatiin, semingkir mana, semingkir sono, semingkir. Jangan gangguin istri saya. Tahu-taunya dia langsung krap-krap mabur ke ininya, ke nyiurnya Bi. Ke nyiurnya itu kan udah banyak itu ya. Masih kecil-kecil sih. Mencelok muter-muter, jatuh lagi di depan, ngeliatin saya lagi, ogah-ogah kayak gitu, kayak yang ledek. Ya Allah, iya ya, ayam cenderung kalau bengi itu kotok. Maksudnya kalau lihat kotok ayam gitu. Kotok rabun ayam. Orang tua saya punya ayam, tapi dikandangin semua, nggak diumbar, banyak lenggarangan, Bi. Musang, banyak musang. Kalau ayam tetangga, yo sama banyak kan dikandangin, terus nggak ada yang buluk hitam begitu. Jangan-jangan ayam yang nggak beres. Kalau ayam aturan kotok, pernah saya lihat ayam di luar malam-malam itu nggak ngapa-ngapain, bener-bener dekem, diem aja. Emang nggak bisa ngeliat dengan jelas kan? Itu bisa lenje ke sana sini, kik. Suaranya kayak pitik, padahal gede Bi. Gede lah kayak ayam perawanan lah, jengger itu bujang ya. Saya langsung bergegas, kelamaan nanti saya repot, saya mau laporan sama orang tua.
Itu kan udah muter ke depan, langsung ke pintu, masuk ke dalam. Saya baru mau ngomong, mertua saya, Takrim namanya. Mertua saya langsung, "Primen man aman," kayak gitu. "Gimana man aman?" Itu yang jawab Kaki Sugiat. Saya baru mau cerita, "Aman primen, udah nungguin di belakang," katanya begitu. "Aman gimana, orang udah nungguin di belakang." Ki, anak Ki ya nggak bisa ngomong, jadi kayak mendapat kepastian dari Ki Sugiat bahwa itu bukan ayam beneran. Ki, loguk-loguk kayak Ki. Iya ngerti, mulanya diputeri itu Garam. nggak masuk. Saya nyampe panjang dulu. Saya kan 10 tahun tetap aja muda, nggak kayak sekarang kan menikah 30 berapa, dulu lah menikah 20. Masih muda, iya. Saya tuh badan masih sehat, apa seneng lah. Nah terus lagi ngomongin kayak gitu, wah ya Krim, udah deket. Itu di bilik, di tempatnya istri kan melengu ya, kesakitan, aduh mules mah apa. Yang lain denger obrolan yang di luar, kaki-kaki pada ngobrol. Tadi campur-campur, Bi. Ada yang baca ayat, ada yang baca mantra-mantra Jawa kuno gitu loh. Rame nggak jelas, saya mencekam banget. Tadinya saya nggak takut sama sekali, pas jadi penjelasannya itu, terus suasana di dalam rame. Tapi untungnya nggak ada bocah kecil, bisa ngeribetin gitu ya nangisnya. Itu tahu-tahu ada suara ngikik, ketawa, hihihi kayak gitu. Itu di samping jendela itu persis ada meja di ruang tengah itu, Bi. Sampingnya itu di sini mejanya Ki Sugiat itu nyender di tembok. Ini jendela. Takrim di depannya mertua saya. Saya mah di arah jauh ya. Oh, itu berarti mereka ngumpulnya tuh di dalam rumah. Iya, di dalam rumah. Kirain tadi di teras. Di dalam rumah, di ruang tengah malah, bukan di ruang tamu. Bener-bener sampingan sama kamar. Itu ada suara kayak gitu, kayak gitu. Krim, paham Krim, kayak gituin Ki Sugiat yang katanya orang pinter lah. Iya tua banget, jalan aja susah bungkung gitu. Ki, jare Ki, katanya kalau suaranya kecil itu deket Ki, mulanya brok langsung didorong kayak gitu sekuat-kuat sama kita sama Ki Sugiat. Jendela langsung turun brok, langsung ngomplong begitu. Saya pertama-tama Mas baru ngelihat memedi sejelas itu katanya. Kata siapa? Kata si Kuriman. Dia kan persis ngadep ke jendela. Orang lain kan samping-samping. Itu melongo, itu mertua saya. Sempat saya ngelirik aja, bener-bener dia nggak bisa ngapa-ngapain. Cuman yang kelihatan emosian itu si Ki Sugiat. Buang shot raimu digituin. Kalau saya ngeliatin, jadi ada sosok perempuan dengan muka yang benar-benar pucat semuanya, ada menghitam kayak di TV-TV itulah Mas, kayak gitu. Itu posisinya benar berdiri, tapi dia kayak kedorong angin apa emang sengaja, dia itu menjauh ke sana, terus dari pinggir jendela persis. Anehnya nggak kena jendela, kayak ngeplong tuh. Buat. Itu kalau kena lucu dak gitu kan. Iya kaku, kalau yang di prank-prank itu kan ketutup gitu kan. Dia nggak, langsung kayak terlentang begini tangannya. Buka begini tuh dengan gaunnya klepet mundur kayak kena angin. Yang aneh wong dasarnya memedi ya Mas, udah seseram itu rambut jebrok juga ke sana. Jadi kontras banget. Itu ngandalin lampu patromak dari tengah, kelihatannya jelas semua ke sana. Dia itu mundur ke pohon nangka, di jauh itu ada pohon nangka. Yang aneh ada pohon pisang, ada semak, kayak nggak terhalang apapun, menjauh menjauh ke sana. Wah, super. Itu yang saya takut, ngeri. Di dalam makin kencang. Ya kue, bismillah. Ada yang baca mantra-mantra, ibu-ibu kan. Saya makin merinding, saya takut. Saya cuma cengok begini. Yang bikin agak lucu. Tapi lucunya ketawanya belakangan. Waktu itu yang mau lucu kayak apa saya nggak bisa ketawa, takut. Ki Sugiat langsung berhut, langsung mau naik ke jendela. Nah itu kita Krim. Aja royal kayak gitu, jangan royal. Lewat depan baru jalan. Itu ceritanya lari, padahal jalan. Itu saking kencengnya udah untung. Saya iya ya kalau Ki Sugiat lewat ke jendela, jangan royal. Engkau kan cus koyore, koyor apa sih? Koyor. Itunya kali ya. Kan pakainya cuma sarung lato-latonya. Jadi aja royal engkau kesindik itunya lato-latonya. Iya ya, langsung muter ke sana. Itu di luar ada suara rame lagi Sugiat itu teriak-teriak sendiri. Saya nggak ngurusin. Saya bingung, saya kayak minta petunjuk sama mertua, aku mau ngapain ini?
tiliki bojone kayak goblok digituin, tiliki bojo. ya. Ada gobloknya. Saya niliki bojo istri nggak ngapa-ngapain, malah makin nangis takut. Dirumbeng sama ibu-ibu kan. Dijagani diadang-adangi pakai jari. Padahal nggak ada apa-apa, Bi. Wong setannya jelas keluar ke sana kan. Terus saya keluar lagi. Terus primen maning, Pak. Ngapain lagi? Beneri jendela nih. Jadi saking suget ana tok. Jadi lebay dorong bak itu yang saya pada copot. Akhirnya kan namanya malam lagi ada prosesi kayak gitu harus rapat. Saya sibuk kok mau ini apa namanya dandanin jendela sama mertua. Oh iya, kon ini udah kelamaan. Apa man? Susuli dukun bayi nih. Suruh disusuli dukun bayinya. Pak, pape primen. Kenapa pape? Saya tadinya berani, Pak. Dari kemarin juga saya mau nyusulin kalau misalnya telat. Tapi udah ngeliat kayak itu apa sih kuntilanak, Pak. Ya ampun, Bapak baru tahu, Bapak aja nggak pernah lihat yang kayak gitu. Yuk Pak, datar yuk Pak. Aku lagi menderin jendela, gitu nggak mau, dia lagi menderin jendela. Dukun bayi kan katanya kalau nyusulin dukun bayi zaman dahulu sering digangguin, biar nggak tepat waktu atau yang lain kan. Riman, saya itu tetap nungguin siapa Mas? Nungguin itu Ki Sugid datang itu plot langsung lodot di jendela ngagetin kami berdua. Aman Kak, kayak gitu katanya, udah aman. Beneran Ki? Ya wis danjingna toples, katanya danjingna toples Bi. Toples iya, toples kan ya menurut saya toples dari dulu juga ada buat wadah jajan guna gitu kan, ya ada garam yang lain. Maksudnya primen Ki? Nah, bocah cilik ngerti apa digituin. Anak kecil ngerti apa? Wis aman Kak. Yuk, pan mengendi? Mau kemana? Mau nyusulin dukun bayi. Dukun bayi namanya siapa ya? Jangan yang nama asli Mas katanya. Ya wis Nyi Sutri wis ya. Nyi Sutri itu tempatnya memang agak jauh. Kalau sekarang udah ada jalan ini Mas, udah aspal dari desa itu ya. Udah cepat ke rumahnya dia udah mendiang. Kalau dulu enggak ya, masih muter jalan. Lah tempatnya yang bikin nyebelin ya, satu kita ngelewatin bantaran kali muter. Nah Ki Sujit kan udah tua bangka begitu, maksudnya udah jalan aja angel lo ya goyok. Gendong apa primen Ki? Ditawani mau digendong. Aja ngledek katanya, aku si Rosa, aku masih kuat tapi pakai tetekan. Jadi bukannya dia bantu kayak gandul di belakang Bi. Di belakang akhirnya kalau dia di belakang saya keduluan, nanti saya takut dia ketinggalan jauh. Saya belakangnya Ki Sugid. Jadi kayak kita di belakang traktor lama kayak gitu. Ya. Tapi dia selalu nakut-nakutin. Man, kalau ada yang nyapa menang katanya. Kalau ada yang nyapa menang. Jangan nengok ke belakang. Iya, jangan nengok ke belakang. Saya ngeliatin jaritnya itu, terus kakinya Ki Sujit pokoknya kayak gitu. Menel, singgawa aku. Ininya lampu tempelnya. Jadi saya nggak pegang apa-apa, bener-bener tadi bawa golok atau apa ya, takut ada binatang atau apa. Sampean lewatin rumah penduduk apa enggak? Kebetulan dulu enggak Mas, sama sekali kita teratas. Atau itu cari jalan pintas gitu ya. Itu beberapa kali, percaya atau enggak Mas, saya itu dipanggil namanya Man, suaranya kayaknya almarhum ibu saya. Ya saya kan ya Mak, ladak ngomong sendiri, ya Mak, hish, saja disauti, jangan disautin katanya dia begitu. Iya Ki kelalen, setan Ki, siapa maning katanya, siapa lagi kalau bukan kayak gitu. Jalan lagi di belakangnya ada pandi kayak gitu. Itu kanan kirinya kebun gitu. Kanan kirinya kebun semua kayak setapakan gitu loh. Oh ya, setapak nembus kebun gitu. Iya, setapak nembus kebun, untungnya tandes, enggak lagi musim hujan kayak gitu. Terus Ki Sutri Nyi Sutri rumahnya tuh enggak nyampe. Lah, aja aleman. Batuk itu sambil baca-baca mantra-mantra kayak Jawa loh, musir-musir apa ini jangan digangguin kayak gitu. Sampailah kita itu nggak ada gangguan yang berarti, yang ada itu emang kresek-kresek gak jelas lah, sama suara-suara yang manggil nama saya. Itu sampai di belakangnya rumahnya Nyi Sutri. Di belakangnya rumahnya Nyi Sutri itu ada pemakaman. Agak bukan pemakaman umum sih, katanya pemakaman keluarga. Saya orang nggak pernah ke sana ya, namanya mantu, yang nggak ngerti. Ki ada tumbuhan hidup itu loh, pagar tumbuhan hidup. Ini kayak wuring-wuring biasanya kuburan loh Ki. Nih ya memang kuburan kata dia begitu ya, memang kuburan. Well dibuka,
seberangnya dibuka, katanya saya buka beneran nurut, corong nih ya dicupur begitu pas tenger be katanya, pas tenger mau mati anyar. Loh Ki mau lewat sini, ya iyalah katanya biar cepet, lewat kuburan belakang rumahnya Sutri. Ki muter baik Ki, nyari jalan yang lain, jangan lewat sini. Jare pengen duwe bocah, kamu apapun dilakukan, yang penting anak selamat. Yuk melu nurut aku. Ki Suget jalan di depan, tapi ki baterainya apa lampunya sini, soalnya kan banyak ini ya, banyak nisan-nisan. Akhirnya kita ngelewatin ke sana. Yakin Mas, alhamdulillah di perjalanan itu saya nggak dilihatin. Saya takutnya itu ada apa sosok-sosok yang kayak tadi loh. Untungnya iya ya Ki Suget katanya udah dimasukin toples, berarti kan aman. Tapi tetap pikirin masa dimasukin toples, ada tuyul pernah dengar tapi yang kayak gitu masukin toples masa sih. Saya jalan melipiran samping rumahnya Nyi Sutri. Rumahnya nggak jauh beda kayak rumah kita, rumah kami Mas, kayak gitu. Pas saya udah jalan ke depan ke sana, dia ada balai-balai. Itu Nyi Sutri udah duduk di depan. Kiat umuran umuran. Kiat kakek katanya seperti itu. Kiat wis wayahe. Bisa nih, kenapa sampean anteng? Itu bahasa Jawa ya. Kenapa sampean anteng? Kayak putune aku cucu, nganggapnya cucu. Udah mulus, udah wayahe ngapain masih duduk di situ? Ya ngaso disit, ngaso dulu istirahat dulu. Ini baru pulang, sebentar lagi kayak gitu. Yo, itu udah bawa buntelan sama kendi yang buat naro ari-ari mungkin ya. Itu dia bawa oncor, bawa obor sendiri. Bener-bener belum ada listrik lah waktu itu Mas. Saya nggak boleh ngomong daerahnya mana katanya. Itu akhirnya kita mau jalan balik, disuruh pintunya sama Ki Suget lawangnya ditutup, bukan ana wong pengen kayak gitu. Lawangnya, pintunya ditutup, lupa nggak dikunci. Nah saya emang nggak punya apa-apa, tinggal sendiri, anak Jakarta juga nggak pulang-pulang, lawas katanya begitu. Itu jalan tuntun-tuntunan, jadi saya kayak ngomong bocah cilik dua. Sama-sama jalannya lama sih, saya pikiran, tapi anteng. Ini dukun bayi dulu kan kayak orang pintar juga biasanya. Terus Ki Suget juga orang pintar. Saya aman, wis dari setan aman. Tapi malah Nyi Sutrinya ngomong begini, Miki akeh sing ngaru-aru. Tadi banyak yang manggil-manggil nama kamu, kata. Iya Nyi, aja disauti ya. Enggak, kayak kon ngarep baik kamu di depan sampai rumah sana. Saya nengok ke belakang, di depan rumah itu mereka berdua itu nggak ada Iya itu nggak ada. Apa saya jalannya kecepatan atau perasaan tadi jalan itu ada? Saya nungguin agak lama itu nggak ada. Itu di dalam itu udah ada suara terus dorong terus kayak gitu. Jadi udah rame di dalam. Itu mertua saya lihat terus di samping rumah. Jadi wirawiri, Pak primen Pak. Lo kayak lagi ditangani, cepat kon mancing. Kamu kalau mau ini ngeliat di dalam. Saya masuk ke dalam, buka pintu. Wis nggak pakai assalamualaikum segala macam. Saya ke depan, anehnya semua ibu-ibu itu ada di luar semua, di luar kamar. Pintu itu sengaja ya menjelang masa kelahiran nggak dikasih daun pintu, cuma hordeng. Itu kok ibu-ibu lama. Pada ngapain nengkene? Mertua yang laki-laki itu di luar, anuin jendela betulin jendela. Itu yang semua yang cewek-cewek. Jadi mertua perempuan sama kerabat yang cewek-cewek, tua-tua semua itu di luar semua. Aku tanyain bisa kayak orang bego semua. Jadi mereka duduk di ini balai-balai yang di tengah itu cuman ngamplek kayak gini duduk. Mak kenapa Mak? Tapi di dalam lagi ngeden-ngeden. Loh, saya tanyain ke orang pada diam semua. Ini orang pada kenapa? Saya langsung buka hordeng begini. Ada Nyi Sutri di dalam. Nyi Sutri lagi bener-bener lagi membuka dipletek begini loh. Kayak gitu suaranya. Aku diceritain ngeri sendiri. Masa suaranya kayak gitu sih Pak? Suaranya kayak gitu. Bukan kayak Nyi Sutri yang kalau ketawa asli kayak gitu enggak Mas. Yang suaranya nenek tapi berat gitu. Tetok kena hayo kayak gitu. Tangannya itu berulang kali masuk ke dalam. Tapi saya sempat melihat karena lampu masih tak bawa, dia itu nggak nyampe ke kemaluan istri, cuman wakwik di luar kayak narik begitu loh. Itu Dani nggak ya gue kok kayak gitu sih Nyi? Oh urusanmu digituin, bisa ditunjuk langsung kayak ada pentalan begini, kayak gitu loh. Itu saya mental ke belakang ditampani sama Ki Suget. Bangsa tinong kene kata bangsanya di sini.
Maksudnya bangsa di sini, dia itu datang sama Nyi Sutri belakang, itu aspal yang di dalam, itu langsung rubah. Ketika itu juga, saya walaupun terjatuh ditampani Ki Sukses, saya masih di sela hordeng, masih bisa ngeliat dia itu sekejap langsung berubah wujud, kayak sosok yang di luar tadi. Kuntilanak, langsung kayak gitu, set, itu nembus jendela sana dengan ngikik panjang banget kayak gitu loh. Ya, saya bener-bener waktu itu ngompol, saya saking ketakutannya. Kayak dia itu nggak bawa apa-apa sih mas, cuman kayak bawa kain, nggak tahu kain apa, sempat bawa kain begitu. Nah tahunya dia pas dia keluar dari jendela itu ada tangisan bocah, ketiwasan diterlat get kan primen sih itu. Jadi Nyi Sutri itu marah-marahin Sugiat. Kamu yang katanya orang pintar bisa nggak bisa jagain, kita kecolongan kayak gitu. Pas dia masuk, bocahnya selamat. Jadi ke bau ususnya doang katanya. Kayak apa? Usus, kayak usus. Tapi hari-harinya nggak kayak potongannya begitu. Jadi eman ya ditugel kayak gitu. Kayak eman, kayak diputusin begitu loh. Ya wis selamat. Aku itu seketika langsung marah banget sama yang namanya Ki Sutut. Jare diwadahi toples. Mau wis diwadahi toples kayak gitu. Itu saya itu kasihan sama Ki Sugiat, tapi namanya aku bocah ya, masih pemuda. Ya aku bayar cerita itu. Jadi namanya Ki Sugiat turun elektabilitas yang asli. Ya gara-gara itu katanya udah diwadahi toples. Tapi anak saya alhamdulillah itu laki-laki. Dan Nyi Sutri katanya kenal sama yang tadi Kunti itu. Itu biasa gangguin tapi bukan daerah kita katanya. Kalau daerah kita ada punyanya tetangga, jadi ingon-ingon gitu loh. Kayak peliharaan dia nggak gangguin, udah dijanji gitu. Lain kali jangan begitu. Main kali apa ini aja untung udah keluar satu, kata saya seperti itu. Selamat akhirnya bocahnya tapi ya laki-laki. Iya. Alhamdulillah sesuai dengan harapan. Iya. Oke, baik. Sekarang udah gede dong. Ya udah tua Oh udah tua ya. Ya 80. Oke, baik. Terima kasih Bro Ayung atas ceritanya tentang seorang dukun bayi ya. Kalau nggak salah dulu juga pernah bawain ya cerita dukun bayi juga. Oke, baik, terima kasih kawan-kawan di rumah juga, terima kasih banyak Pak Kuriman tadi. Terima kasih banyak. Kawan-kawan di rumah terima kasih banyak, mohon maaf misalnya ada sesuatu yang nggak berkenan di mata di hati telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semuanya tentunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ngobrol horor, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.